Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallah, usi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik, hidayah, ma'unah serta rahmatnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama dapat kembali berhadir, melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang saat ini kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa kita mendapatkan ad-darajatul 'aliyah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti istiqamah, mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Abbas, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin merasakan dan
dia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya terhadap apa-apa yang terjadi pada hari kiamat. Falyaqra, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, yaitu surah At-Takwir, wa idza samaa'un fatarat, yaitu surah Al-Infitar, dan yang ketiga adalah wa idza samaa'un syaqqat, yaitu surah Al-Insyiqaq. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam 3 surah ini secara garis besar adalah surah di mana ayat-ayatnya membicarakan, menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin." Maka barang siapa yang ingin menyaksikan, ingin merasakan dan seakan-akan ia melihat hari kiamat itu dengan mata kepala langsung, maka hendaklah ia baca ketiga ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lewat, kita sama-sama sudah mentadabburi surah At-Takwir. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai kepada ayat yang ke-6, yaitu wa idzal biharu sujjirat. Ulun ingin sedikit mengulang bahwa sesungguhnya yang terkandung di dalam surah At-Takwir ini ada 3 bagian yang sangat penting, ada 3 paragraf yang sangat penting, di mana 3 paragraf tersebut yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, peristiwa hari kiamat, atau penjelasan yang terkait tentang peristiwa hari kiamat. Kemudian pada bagian yang kedua, 15 sampai ayat yang ke-19, adalah pembahasan tentang kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama matahari, Allah bersumpah atas nama bintang-bintang, kemudian Allah bersumpah atas nama malam, was-subhi idza tanaffas, dan Allah bersumpah atas nama waktu subuh. Terdapat 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an itu seringkali kita dapati Allah bersumpah atas nama makhluknya. Allah bersumpah atas nama malaikat-malaikat, baik malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir,
malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Bahkan kita sering mendapatkan di dalam ayat-ayat atau surah-surah pendek Allah bersumpah atas nama waktu duha, wad-duha. Allah bersumpah atas nama bulan. Allah bersumpah atas nama siang. Allah bersumpah atas nama malam, subuh, dan lain sebagainya. Akan tetapi sumpah itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang makhluk bersumpah atas nama makhluk, berarti dia sudah melakukan satu perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Jadi kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Misalnya ketika seseorang bersumpah atas nama malaikat, ataupun ketika seseorang bersumpah atas nama Rasul, atas nama Muhammad, Nabi Muhammad, nah itu juga merupakan sesuatu yang terlarang di dalam agama. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa li ghairillahi faqad asyrak wa kafar." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia sudah berbuat kesyirikan dan kekafiran. Makanya jangan sekali-kali kita bersumpah atas nama makhluk. Kalaupun kita hendak bersumpah, maka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian pada ayat yang 20, yang ke-20 dan yang ke-29 sampai ayat yang terakhir, bagian yang ketiga ini menjelaskan tentang keingkaran orang-orang musyrik terhadap mukjizat Al-Quran dan nasihat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dan kalau melihat di situ ada huruf idza, huruf alif dan huruf zal, idza. Bahkan ini sampai ayat yang ke-13. Idza semuaan. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u qusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Semuanya didahului dengan idza. Secara lughah, secara bahasa, idza itu adalah merupakan zorfun. Jadi dalam bahasa Arab itu idza disebut sebagai zorof atau keadaan. Sedangkan zorfiyah itu dibagi menjadi dua, ada zorfiyah syartiyah, ada zorfiyah ghairu syartiyah. Maka idza di sini termasuk daripada ism syartiyah, di mana setiap syarat itu ada jawab syartnya.
jawaban dari syaratnya. Jadi ismu syartin idza, atau kita maknai dengan apabila. Dan setiap idza itu jamaah sekalian, ketika ada idza, biasanya setelah idza itu ada fi'il madhi, fi'il madhi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, biasanya setelah imbah idza itu ada fi'il madhi. Contoh misalnya, idza qumtum ila shalah, qumtum, nah itu fi'il madhi. Idza nudiya lis-shalati mi yaumil jum'ah, idza nudiya itu juga fi'il madhi. Ada juga di dalam Al-Qur'an ayat misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini juga fi'il madhi. Jaa, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu jawabus syartnya. Nah, kemudian di ayat ini setelah idza itu ada asy-syams. Seharusnya setelah idza tadi ada fi'il. Tetapi setelah idza di sini ada fa'il. Idza syams. Asy-syams itu kan fa'il. Seharusnya fi'il dulu. Idza khuwiratis syams. Seharusnya kan begitu ayatnya. Idza kuwirat asy-syams. Akan tetapi di sini asy-syams itu lebih dulu, idza syamsu kuwirat. Begitu pula di ayat yang seterusnya, wa idzan nujumu, disebutkan dulu fa'ilnya baru fi'ilnya. Nah, seharusnya kan wa idza inkadaratin nujum, wa idza suyyiratil jibal, wa idza uttilat al-ishar, wa idza husirat al-wuhus, wa idza sujjirat al-bihar, wa idza zuwijat an-nufus, wa idza su'ilat al-mau'udah. Nah, itu semuanya ketika idza, kemudian setelah idza itu ada fi'il madhi. Akan tetapi di sini fi'il madhinya di belakang. Nah, sehingga demikian bahwasanya asy-syams, matahari, yang menjadi fa'il untuk fi'il yang disimpan, yang ditafsiri, yang ditafsirkan oleh fi'il yang sesudahnya. Nah, jadi inilah indahnya bahasa Al-Qur'an. Kemudian jawab syarat. Nah, jawab syaratnya itu ada di ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Bahwa manusia akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Jadi satu ayat ini adalah jawaban. Jawabu syarat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 adalah syarat yang menjadi jawaban, yang menjadi jawabu syarat itu adalah pada ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat, ketika apabila matahari digulung. Ketika matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gelaplah cahayanya sehingga bumi menjadi gelap. Hilanglah cahaya matahari tersebut dan bumi menjadi gelap. Nah, ini salah satu daripada tanda kiamat.
Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang ingkadarat, berjatuhan. Nah, amun bintang itu gugur, amun bintang itu jatuh, kayak apa bumi? Pasti bumi akan mengalami kehancuran. Nah, dan ketika matahari gelap, apa yang terjadi dengan kehidupan manusia? Tentu manusia akan mengalami kegelapan, dan ini awal daripada kehancuran. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga dijelaskan wa idzal biha wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dijalankan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari akarnya, kemudian gunung-gunung yang dicabut tersebut dijalankan oleh Allah sehingga laksana debu-debu yang berterbangan. Nah, ketika terjadi peristiwa tersebut, maka ini pertanda akan hari kiamat, awal kehancuran yang merupakan awal terjadinya peristiwa hari kiamat. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta yang bunting uttilat, dibiarkan, tidak diperhatikan, dibiarkan begitu saja. Nah, karena apa? Karena bingungnya manusia, paniknya mereka ketika terjadi peristiwa hari kiamat. Mengapa dikatakan di sini sebagai unta, bahkan unta yang bunting? Karena unta adalah merupakan harta yang berharga bagi orang Arab. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, wa idzal wuhusyu husyirat, di antara tanda hari kiamat adalah ketika al-wuhush, binatang-binatang buas, binatang-binatang yang liar, husyirat, dikumpulkan. Mereka keluar dari sarangnya karena mereka takut akan hal yang terjadi pada saat tersebut, pada peristiwa tersebut. Dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Karena mereka senantiasa akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena binatang buas itu biasanya binatang yang sering kali berbuat zalim kepada binatang yang lain. Maka ketika hari kiamat, binatang-binatang buas itu juga akan dibangkitkan oleh Allah. Bahkan semua binatang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikisos oleh Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya hewan yang bertanduk yang biasanya menanduk hewan yang tidak punya tanduk akan diberikan tanduk oleh Allah, dan dia akan menanduk hewan yang menanduk, yang punya tanduk, yang pernah menanduknya. Nah, ini adalah proses kisos yang terjadi di antara binatang-binatang yang pernah berbuat zalim kepada binatang yang lain. Maka ketika orang-orang kafir melihat peristiwa tersebut, di dalam Al-Quran dijelaskan, fayaqulu ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, ketika mereka melihat peristiwa yang terjadi terhadap binatang-binatang yang dikisos oleh Allah, maka setelah dikisos oleh Allah, Allah katakan kepada binatang-binatang tersebut, kuni turaba, jadilah kalian debu, jadilah kalian tanah. Maka orang-orang kafir mengatakan, wa yaqulu ya laitani kuntu turaba, alangkah inginnya kami menjadi seperti binatang-binatang tersebut, karena mereka ingin dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang mereka saksikan pada saat itu. Karena mereka orang-orang kafir tahu bahwa sesungguhnya ini adalah awal daripada proses persidangan yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin masuk ke dalam neraka, dan mereka ingin dijadikan seperti binatang-binatang yang dikisos oleh Allah, kemudian dijadikan oleh Allah seperti tanah
dan debu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujjirat. Pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal biharu sujjirat wa idzal bihar ta'ajjajat naran wa sarat niranan tatarimu wa tatalahab. Lautan, ya. Apabila lautan sujjirat, dikeringkan airnya, apabila lautan dikeringkan airnya, apabila air laut itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air laut itu nanti menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan ulama lainnya mengatakan bahwa Allah nanti akan mengirimkan angin kencang ke lautan sehingga lautan menjadi api yang menyala-nyala, ya talahab, yang menyala-nyala. Jadi air laut itu ketika Allah kirimkan angin sehingga kemudian menjadi lautan api yang menyala-nyala. Coba kita bayangkan, 70% daripada bumi yang kita diami ini adalah laut, hamparan laut dan samudera. Hanya 30% daratan. Maka ketika 70% lautan itu dijadikan oleh Allah api yang menyala-nyala, tentu segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan musnah, akan hancur. Di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal bahril masjur, dan lautan yang di dalam tanahnya itu ada api, dan lautan yang di dalam tanahnya itu ada api. Kenapa jadi ada api? Padahal laut samudra yang luas itu semuanya ada air. Ternyata setelah diteliti oleh para peneliti, para ilmuwan, bahwa fenomena api yang terjadi di dasar lautan ini dijelaskan di dalam sebuah buku, yaitu buku keajaiban daripada Al-Quran, bahwa asal mula ditemukannya api dalam lautan ini yaitu ketika para ilmuwan menjelajahi samudra, lautan, dan mereka terkejut ketika mereka menemukan bahwa banyak pegunungan volkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang jutaan kilometer. Jadi ternyata di dasar samudra, di bawah lautan itu terdapat gunung-gunung yang siap, gunung-gunung berapi, gunung-gunung api yang aktif, bahkan lebih aktif daripada gunung yang ada di daratan. Nah, ini terbukti Pak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, firman Allah wal bahril masjur, dan lautan yang di dalam tanahnya itu ada api. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan angin tadi, maka jadilah air itu api, sehingga api itu akan membakar apa yang ada di sekitarnya, dan api tersebut kemudian mengeringkan air laut itu sehingga air laut itu menjadi surut. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan lautan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lautan tersebut hancur, dan hancurlah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa atau ruh-ruh, ya, ketika ruh-ruh itu dikembalikan kepada jasad, ya, pada hari kiamat. Nah, ini awal daripada hari kebangkitan. Ya, pada 6 ayat pertama itu adalah peristiwa yang terjadi ketika hari kiamat, ketika hari kehancuran, ketika hancurnya alam semesta. Kemudian setelah peristiwa terjadinya hari kiamat, di ayat pertama sampai ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7 Allah menjelaskan tentang
peristiwa hari kiamat dan apa yang terjadi ketika hari kebangkitan. Karena hari kiamat itu kan Pak ada dua kali tiupan, nafkhatus sa'qi, nafkhatul qiyami minal kubur. Yang pertama itu adalah hari tiupan sangkakala yang pertama, tiupan kehancuran. Kemudian yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ma bainan nafkhataini arba'un. Antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua arba'un adalah 40. Ketika Abu Hurairah ditanya, qalu arba'una yauman. Mereka para sahabat bertanya kembali, apakah 40 itu 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak tahu dan aku enggan untuk menjawab. Qalu, mereka bertanya lagi, arba'una syahran. Apakah 40 itu 40 hari? Kemudian qala, Abu Hurairah kemudian mengatakan, abaitu, aku tidak tahu dan aku enggan untuk menjelaskan. Qalu, mereka bertanya lagi kepada Abu Hurairah, arba'una yauman. Apakah 40 itu adalah 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah kemudian menjawab, aku enggan, aku tidak tahu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan. Allah Subhanahu wa taala summa yunzilullahu minas sama'. Allah turunkan dari langit air ma'an fayanbutuna, maka dari air hujan itu tumbuhlah jasad-jasad tersebut kama yanbutul baqal, seperti tumbuhnya biji-bijian, seperti tumbuhnya biji-bijian. Wala yabqa minal insan walaysa minal insani illa yabla. Tidak ada sesuatu yang ada pada jasad manusia kecuali semuanya akan musnah, kecuali semuanya akan hancur, illa azman wahidan, kecuali satu tulang, kata Abu Hurairah, illa azman wahidan wa huwa ajamud danab, kecuali satu tulang yang tidak akan hancur, yang tidak akan rusak, yaitu ajamud danab, tulang ekor. Minhu yurakkabul insan yaumul qiyamah. Darinya, dari tulang ekor tadi, manusia kembali akan yurakkab, akan disusun, akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka. Jadi sesungguhnya ada tujuh makhluk yang tidak akan dibinasakan, tidak akan dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, di mana semuanya akan dihancurkan, di mana semuanya itu akan dibinasakan oleh Allah kecuali 7. Ya, kecuali 7 yang tidak dihancurkan oleh Allah, termasuk dari 7 ini adalah tulang ekor manusia. Karena dari tulang ekor itu yurakkabul insan yaumul qiyamah. Manusia akan dibentuk dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika roh-roh kembali kepada jasad, wa idzan nufusu qurinat bi asbabiha, dan ketika roh-roh tadi kurinat maksudnya adalah dikembalikan kepada asbabiha, kepada jasad-jasad mereka. Faqurinal fajir ma'al fajir, dikembalikan roh orang-orang pendosa dengan orang-orang yang pendosa pula, tidak akan tertukar, karena bakalan tertukar. Nah, jadi roh yang berpisah dari jasad itu akan dikembalikan oleh Allah, dan mereka akan kembali kepada jasad. Ketika jasadnya adalah jasad seorang pendosa, maka rohnya kembali kepada jasad yang pendosa, tidak akan tertukar. Wassalih ma'as salih,
rohnya orang saleh itu akan dikembalikan kepada jasadnya orang saleh. Maka berkata Al-Imam At-Tabari, yuqranu bainar rajulis salih ma'ar rajulis salih fil jannah. Maka rohnya orang-orang mukmin, rohnya orang-orang saleh itu akan dikembalikan kepada jasad orang-orang saleh, dan mereka akan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Wa bainar rajulis su' ma'ar rajulis su' finnar. Dan rohnya orang-orang yang orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang fajir, kembali rohnya akan dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya orang fajir, orang yang berdosa tadi, dan mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bangkitkan manusia dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumul qiyamah. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat hufatan uratan hurla. Mereka ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki. Uratan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak dihitan. Mereka tidak dibangkitkan oleh Allah uratan, dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi semuaan kada pakai alas kaki. Semuaan kita dibangkitkan oleh Allah kada pakai baju atau telanjang. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak dihitan. Siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah yang pertama kali yang memberikan syafaat kepada umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dibangkitkan oleh Allah sebagaimana mereka dikubur oleh orang tuanya. Mereka dikubur oleh orang tuanya. Di mana di dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya. Maksudnya adalah bahwasanya orang yang mengubur mereka itu akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah mereka itu dikubur hidup-hidup. Karena dosa apakah bi ayyi dzambin qutilat, sampai kalian tega membunuh bayi-bayi yang tidak punya bayi-bayi yang belum punya akal, bayi-bayi yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, kalian bunuh mereka. Bi ayyi dzambin qutilat wa idzal bintul lati dufinat wa hiya hayyah su'ilat tawbihan liqatiliha. Dan ketika seorang perempuan yang dikuburkan wa hiya hayyah, bahkan dia dalam keadaan hidup, ketika dikuburkan su'ilat, mereka akan ditanya taubikhon liqatiliha, dan ini adalah merupakan satu ancaman terhadap orang yang membunuh. Ma huwa dzambuha hatta qutilat, apa dosa mereka sampai mereka dibunuh? Qala fit tashil, berkata di dalam tashil Al-Imam At-Tabari, al-mau'udah hiya al-bintul lati kana ba'dul Arab yudaffinuha hayyah min karahatiha laha aw ghairatiha 'alaiha. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-mau'udah, nah jadi yang dimaksud dengan al-mau'udah wa idzal mau'udatu su'ilat adalah al-bin, bayi perempuan allati kana ba'dul Arab, yang sebagian orang Arab itu yudfinuha, menguburkan secara hidup karena mereka merasa mereka merasa benci. Dan ini yang terjadi di kalangan jahiliyah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di mana ketika bayi yang lahir, bayi perempuan, mereka mengambil bayi tersebut, ayahnya mengambil bayi tersebut, kemudian menguburkan bayi tersebut sampai sampai meninggal, menguburkan hidup-hidup. Bahkan Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, Mutarjamul Quran, beliau mengatakan bahwasanya kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu ketika istri yaitu hamil dan para sudah hendak beranak, bininya itu diambili, dibawa, kemudian diletakkan di samping kubur yang sudah digali. Ketika beranak dan anaknya itu ternyata perempuan, maka langsung ditimbai ke kubur, ke lubang kubur. Nah, ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan tak jarang ketika itu terdengar suara tangisan-tangisan bayi yang diseret oleh orang tuanya, yang diseret oleh ayahnya, ya. Kemudian mereka dikubur secara hidup-hidup oleh ayahnya. Bahkan kalau mereka tidak dibunuh, tidak dikubur secara hidup-hidup, mereka dibiarkan hidup selama 6 tahun. Jadi anak-anak gadis tadi, Pak, Ibu sekalian, dibiarkan dahulu hidup sampai umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu kan ibaratnya itu anuan itu ramiannya lah 6 tahun. 6 tahun dibiarkan hidup 6 tahun. Imbah itu disuruh nang bini memakayani, mendandani lah, didandani. Nah, anak nang perempuan nang umur 6 tahun tadi didandani, digincui lah ujar kita, kalau pokoknya supaya bungas. Nah, kemudian dikatakan kepada anak tadi, kita hendak berilang lawan keluarga, kita hendak berilang lawan kerabat. Tapi ternyata sebelum itu abahnya tadi sudah ulah kuburan, sudah menabuk lubang gasan kubur. Maka tak kala anak tadi sudah siap dibawa, dan anak tadi ternyata bukan dibawa untuk berkunjung kepada keluarganya, akan tetapi anak tadi dibawa untuk untuk melihat. Nah, untuk dibawa ke kuburan tadi, ke lubang kubur yang sudah digali tadi. Ketika dikatakan oleh abahnya, lihat apa yang ada di dalam. Ketika anak tadi melihat, langsung dijuhung oleh abahnya, ditendang oleh ayahnya, sehingga anak tadi masuk ke dalam liang kubur. Dan ketika itu abahnya langsung manu tanah, langsung ditimbuni lawan tanah. Ini artinya mereka dikubur hidup-hidup. Inilah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa bersama Fir'aun, ketika Fir'aun memerintahkan kepada Bani Israel, yang ketika mereka melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, kemudian mereka dibunuh. Mereka dibunuh karena Fir'aun takut kalau anak laki-laki tadi bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan Fir'aun ketika itu. Nah, makanya ada kesamaan antara dakwah Fir'aun, dakwah Musa, dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, bayi laki-laki dibunuh, dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bayi perempuan yang dibunuh oleh orang-orang jahiliyah. Dan ini juga terjadi di zaman kita sekarang, Pak. Bagaimana? Itu orang-orang yang aborsi, orang-orang yang menggugurkan kehamilan. Tidak jarang kita melihat, kalau kita kada melihat langsung di TV, mungkin kita rancak melihat ada bayi yang ditemukan di sungai, ada bayi yang ditemukan di hutan. Nah, yang dibuang oleh siapa yang membuang itu kalau bukan orang tuanya yang membuang? Nah, ini jahiliyah zaman modern. Ketika orang tua mengaborsi anaknya, itu adalah bentuk pembunuhan, bahkan pembunuhan secara hidup-hidup kadang-kadang kepada anak. Mereka ini semua akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dan ketika mereka, bayi-bayi tersebut nanti dibangkitkan oleh Allah pada wujud mereka, mereka akan ditanya sebagai taubih kepada orang tua mereka yang telah mengubur mereka hidup-hidup. Ancaman yang begitu pedih kepada mereka
mereka orang-orang yang mengubur anak mereka hidup-hidup. Dan alasan orang jahiliyah ketika itu adalah bahwasanya anak perempuan itu adalah sumber aib jadinya. Kalau ada bisi anak binian itu aib, hina jadinya diri ketika mempunyai anak bibinian, karena anak binian itu dianggap lemah, dianggap hanya menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Nah, anak perempuan itu tidak mempunyai harga, tidak mempunyai segalanya, dan hanya menjadi beban kepada orang tuanya, sehingga mereka dibunuh dan mereka dikubur secara hidup-hidup. Untuk itulah agama Islam datang, Rasulullah SAW dengan ajaran Islam datang untuk memberantas segala macam kejahiliahan, kebodohan yang terjadi pada zaman jahiliyah ketika itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan, karena waktu yang tidak memungkinkan. Insyaallah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya, dan marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis: subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.